Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ilustrasi, tipografi. Kemudian kita akan membahas tentang warna dan ruang. Ilustrasi merupakan unsur tata letak dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas suatu maksud atau pesan. Yang dimaksud dengan dua dimensi adalah suatu karya seni rupa yang terdiri dari dua, yaitu panjang dan lebar. Karya seni atau seni rupa dua dimensi hanya bisa dinikmati dari arah depan saja. Jadi dia tidak bisa dinikmati dari arah belakang. Salah satu contoh karya seni rupa dua dimensi itu seperti ini ya. Begini, ini hanya bisa kita nikmati dari arah depan saja, tanpa kita bisa nikmati ke arah belakang. Ya, ini hanya dari depan. Tidak bisa kita nikmati dari arah belakang, dari atas, samping, ataupun dari bawah. Dia hanya dari depan. Sedangkan untuk tiga dimensi, selain dari panjang dan lebarnya, dia juga memiliki ruang untuk tiga dimensi. Selain itu, dia bisa dinikmati dari arah depan, ada dari arah samping, dari arah atas, dari arah bawah. Singkatnya, seni rupa dua dimensi contohnya adalah lukisan ataupun gambar coret-coret kalian di kertas. Sedangkan untuk seni rupa tiga dimensi itu adalah patung. Untuk dasar desain grafis yang kita pelajari adalah ilustrasi, yaitu unsur tata letak dua dimensi. Berdasarkan image-nya, ilustrasi dibagi menjadi dua macam, yaitu ilustrasi image vektor dan ilustrasi image bitmap. Ilustrasi image vektor itu sendiri adalah sebuah image yang memiliki kelebihan, yaitu pada saat gambarnya diperbesar maka ketajamannya tidak akan berkurang. Sedangkan untuk image bitmap, image yang kedua adalah image bitmap, ketika gambarnya diperbesar maka ketajamannya akan berkurang. Contoh untuk image bitmap, ini adalah salah satu contoh dari image bitmap. Image bitmap ini biasa dipakai untuk aplikasi Photoshop. Sedangkan untuk image vektor, dia biasa dipakai untuk aplikasi Corel Draw. Image bitmap itu sendiri terdiri dari kumpulan-kumpulan piksel atau kumpulan kotak-kotak kecil. Ya. Jadi kumpulan kotak-kotak kecil ini disebut juga sebagai raster. Sedangkan sekumpulan kotak-kotak kecil atau raster yang membentuk sebuah gambar, batas tepi gambar dari sebuah kumpulan kotak-kotak kecil itu dinamakan grid. Jadi perhatikan kursor ini ya. Kursor ini adalah gridnya. Ini adalah grid. Ini grid. Ini semua adalah grid. Yang mana yang dimaksud dengan piksel? Piksel itu dapat dikenali ketika kita memperbesar sebuah gambar seperti ini ya. Nih. Ketika kita memperbesarnya, maka akan kelihatan kotak-kotak kecil ini. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini semua adalah kumpulan-kumpulan kotak kecil yang disebut sebagai piksel. Sedangkan tempat piksel ini ditempatkan dinamakan sebagai grid. Grid bibir, grid hidung, grid muka, dan seterusnya. Itu untuk ilustrasi image bitmap. Sedangkan untuk ilustrasi image vektor ini biasa digunakan di
biasa digunakan di Corel Draw. Image vector diperbesar, ketajamannya tidak akan berkurang. Nih. Tidak ada piksel-piksel yang membentuk sebuah gambar, tidak ada. Kenapa? Karena dia adalah image vector. Oke. Sekarang kita akan beralih ke tipografi. Apa yang dimaksud dengan tipografi? Tipografi itu secara sederhana dapat kita kenal sebagai seni huruf ya. Dapat kita kenal sebagai seni huruf. Bicola ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dalam bentuk minuman kali ya. Kita berikan warna merah. Kemudian kita tebalkan. Kita perbesar. Kita berikan desain tersendiri dari kita sendiri ya. Seperti ini. Bicola. Setelah itu ada yang dinamakan sebagai penggunaan serif, kontras, stroke dan sebagainya. Yang itu kontras, stroke. Oke. Kita lanjutkan. Ke kontur. Ini adalah salah satu contoh dari tipografi ya, tipografi yang kita buat sendiri. Kemudian ada pembahasan mengenai warna. Warna itu terdiri dari warna primer dan warna sekunder, kemudian warna tersier. Warna primer disebut juga dengan warna pigmen, yaitu campuran dari 3 warna dasar, yaitu warna red, green, dan blue. Saya ulangi, red, green, dan blue. Warna tersier yaitu warna yang merupakan hasil pencampuran antara warna primer dan warna sekunder dengan perbandingan yang sama. Contoh, merah ditambah ungu hasilnya merah ungu. Merah ditambah orange hasilnya merah orange. Kemudian kuning ditambah hijau, kuning hijau, kuning hijau. Kemudian kuning ditambah orange, kuning orange. Kemudian biru ditambah hijau, biru hijau.
Kemudian ada warna analogos, yaitu deretan warna yang letaknya berdampingan dalam lingkaran warna. Misalnya deretan hijau menjadi warna kuning, deretan ungu menjadi warna merah. Kemudian ada warna kontras, yaitu hijau dengan kuning, hijau. Misalnya kita copy saja dulu ya, sebagai latihan kita. Hijau dengan kuning. Ini adalah warna kontras, hijau dengan kuning. Kemudian biru dengan warna ini. Biru. Kemudian merah dengan hijau. Merah dengan hijau. Kemudian kuning, dengan ungu, kuning dengan ungu. Oke. Kemudian ada warna panas. Warna panas itu salah satu contohnya adalah warna merah, warna kuning, dan warna biru. Merah, kuning, dan biru adalah warna panas. Warna hitam juga bersifat panas karena hitam dapat menyerap energi cahaya menjadi panas dibandingkan warna putih. Contoh, ketika kita memakai baju panas di siang hari, maka pasti badan akan cepat berkeringat kalau kita memakai warna hitam. Kenapa seperti itu? Ya seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya karena warna hitam itu dapat menyerap energi cahaya menjadi panas. Sedangkan warna dingin itu kebalikan dari warna panas. Warna dingin sangat erat dengan alam karena warna-warna dalam kelompok ini merupakan simbol dari hijau pepohonan dan dedaunan. Jadi biasanya warna alam itu berwarna hijau, kemudian putih, kemudian warna apa lagi? Coklat. Ini warna-warna dingin semua. Gelap dan terang. Gelap, shadow, dan terang. Gelap dan terang. Bisa kita lihat seperti ini. Ini gelap, terang. Gelap, terang. Sisi gelap, sisi gelap, dan sisi terang. Oke. Kemudian ruang atau space. Ruang atau space itu terdapat pada Kemudian ruang atau space adalah ruang atau jarak antara elemen-elemen yang terdapat pada desain grafis. Elemen tersebut dapat berupa objek, background, dan teks. Ya, dapat berupa objek, background, dan teks. Perpaduan antar elemen tersebut harus disesuaikan space-nya sehingga desain yang diperoleh akan membuahkan hasil yang maksimal. Contoh ruang dalam desain grafis komputer. Jika saya masukkan tulisan Bikola ke dalam kotak ini, kotak kuning ini, maka segi 4 ini adalah ruang.
ketika tulisan Bicola posisinya seperti ini, maka dia sudah keluar dari ruang. Tapi jika berada di dalam, maka ini adalah di dalam ruang. Kenapa seperti itu? Karena saya menjadikan kotak kuning ini sebagai ruang untuk Bicola. Ketika dia seperti ini, maka sudah keluar dari ruang. Untuk memperkuat pemahaman kalian, ketika tulisan ini ingin saya jadikan sebagai ruang, tulisan Bicola ingin saya jadikan sebagai ruang, maka tulisan Bicola yang berwarna coklat ini menempati ruang Bicola berwarna hijau. Ketika saya perbesar seperti ini, maka dia sudah keluar dari ruang Bicola yang berwarna hijau. Oke, semoga dapat dimengerti penjelasannya. Sampai ketemu di penjelasan mengenai unsur warna CMYK dan RGB.